Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari materi kelas 10 semester 2 mengenai biografi ya. Kita lihat biografi ini dari latar belakangnya dulu. Diawali dengan bentuk dari genre tulisan nih. Bentuk-bentuk tulisan itu ada dibagi 3, dinamakan genre, ada puisi, prosa, drama. Kita ambil prosanya ya, saya tandai dengan warna kuning bahwa biografi itu bagian dari prosa. Kemudian kita lihat dulu jenis teksnya, ada narasi, ada eksposisi, ada argumentasi, ada persuasi, dan deskripsi. Ini pembagian prosa sebelum pembagian jenis-jenis teks pada kurikulum 2013 ya. Jadi sebelumnya prosa ini dibagi dengan jenis-jenis seperti ini. Kita lihat ada yang ditandai kuning, artinya biografi itu merupakan bagian prosa narasi. Nah, prosa narasi itu ada 2, ada yang non-fiksi, ada yang fiksi atau khayal. Ditandai kuning juga supaya memberikan penjelasan bahwa biografi itu masuk ke narasi non-fiksi atau nyata. Jadi cerita yang sifatnya nyata atau non-fiksi. Kita lihat dulu. Kenapa narasi? Narasi ini ada tokohnya, peristiwanya, ada konflik bahkan, dan jalan cerita. Oleh karena itu biografi merupakan bagian dari narasi. Supaya lebih jelas lagi ada penjelasan yang lain. Narasi fiksi ada yang berupa cerpen, novel, roman, atau legenda. Jadi cerita tapi hayalan. Sementara untuk narasi yang nyata atau non-fiksi ada autobiografi, ada biografi, catatan perjalanan, ada catatan sejarah, obituari, dan kisah. Nah, ini merupakan cerita-cerita yang sifatnya non-fiksi. Bisa disimpulkan di sini bahwa biografi merupakan narasi atau cerita yang bersifat non-fiksi, bersifat nyata. Ya, itu adalah biografi. Sekarang kita lanjutkan langsung saja. Di sini ada penjelasan dulu supaya makin jelas. Cerita fiksi itu ada novel, cerpen, legenda, roman ya, bisa dibaca lah, bisa dipelajari mengenai ini. Karena nanti kita fokus ke biografi. Nah, demikian juga contoh-contoh non-fiksi. Ada biografi, autobiografi, catatan perjalanan, catatan sejarah. Bisa dilihat di sini. Ini biografi secara ringkas, secara sekilas saja. Dan obituari ada kisah. Yang 6 contoh ini merupakan jenis-jenis narasi yang sifatnya non-fiksi atau nyata ya. Nah, kita akan langsung ke pembahasan kita mengenai biografi ya. Yang merupakan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain berisi sejarah hidup, pengalaman, karir, persoalan hidup sampai kesuksesan yang diperoleh tokoh yang dibahas. Nah, biografi ini kisah hidupnya ditulis oleh orang lain. Berbeda dengan autobiografi. Kalau autobiografi itu kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ya, ciri-ciri biografi bisa dilihat di sini. Memiliki fakta, kemudian harus lengkap, ada datanya, memperluas pengetahuan pembaca, dan bahasanya cenderung informatif ya, karena menginformasikan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ciri-ciri biografi. Kita akan menganalisis dulu, ini menelaah teks biografi. Untuk yang pertama, yang ditelaah di dalam teks biografi itu yang pertama keteladanan. Keteladanan ini merupakan keadaan tokoh yang biasanya bisa ditiru oleh siapapun. Ini keteladanan. Jadi hal-hal yang bisa menjadi teladan dan orang lain bisa melakukan itu. Itu namanya keteladanan. Yang kedua, ada hal menarik atau keistimewaan. Hal menarik ini merupakan hal khusus yang dimiliki tokoh dan orang lain tidak mudah menirunya. Ini hal yang istimewa. Misalnya B.J. Habibie memiliki IQ yang tinggi 200 misalnya, itu adalah keistimewaan dia. Tidak bisa keistimewaan itu dimiliki oleh yang lainnya ya. Maksudnya tidak semua. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian apa saja? Ada jasa yang mesti ditelaah di biografi, itu ada karya dan ada masalah yang dihadapi tokoh dalam menggapai cita-cita.
Ini adalah hal yang berkaitan dengan apa yang biasa ditelaah di dalam teks biografi dan hubungannya dengan nanti ketika kalian menghadapi soal ya. Jika hal-hal yang ini biasanya ditanyakan. Kita lanjutkan di bagian yang lain mengenai kebahasaan. Kebahasaan biografi ada beberapa di antaranya kata ganti, ada kata kerja material. Ini sudah sering dibahas pada kebahasaan di jenis-jenis pembelajaran yang lain, jenis teks yang lain yang menyatakan tindakan ya karena terlihat. Kemudian ada kata sifat berkaitan dengan sifat tokoh, ada kata kerja pasif berarti lawan dari aktif ya, ditandai dengan imbuhan di. Nah, kalimat aktif yang ditukar posisinya objek menjadi subjek, ini kata kerja pasif. Kemudian ada kata kerja mental, lawan dari material, bisa persepsi, melihat, mendengar misalnya, bisa afeksi, khawatir, ragu, dan kognisi itu mengerti, memahami, itu kognisi. Nah, semua ini merupakan bagian dari kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Yang berikutnya adalah kata sambung, biasa dipakai kata depan dan kata keterangan. Kata depan ini jangan lupa berbeda dengan imbuhan, misalnya di, kalau kata depan menulisnya dipisahkan nanti. Selanjutnya adalah makna. Makna dari biografi biasanya adalah hal apa yang bisa dipetik dari pengalaman tokoh. Atau adakah sesuatu yang menginspirasi pembaca dari biografi yang dibaca? Ini adalah makna yang bisa diambil dari salah satu dari biografi yang dibaca. Apa yang bisa dipetik dari pengalaman dan apa yang menginspirasi. Itu adalah makna. Biasanya nampak di soal-soal. Kita lanjutkan lagi. Ada struktur teks biografi. Pertama, orientasi berupa pendahuluan ya. Ini secara umum seperti ini. Tapi pada akhirnya semua terserah kepada penulis. Hanya biasanya ini bagian awal yang muncul di dalam sebuah teks biografi. Kemudian ada paparan ceritanya ke dalam ya, mulai sejarah pendidikannya, pengalaman karier, ada masalah dan kejadian-kejadian penting yang disusun secara kronologis berdasarkan waktu. Yang terakhir adalah reorientasi yang berisi komentar, pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Ini adalah struktur biografi secara teori seperti ini ya. Teks biografi itu bisa berbentuk buku, bisa juga berbentuk naskah yang lebih pendek, hanya yang berupa buku itu biasanya lebih lengkap lagi. Setelah ada satu lagi, setiap tokoh itu menampilkan karakter berkaitan dengan peristiwa yang dialami. Nah, bagaimana cara penulis menampilkan tokoh itu supaya kita tahu tokoh A adalah tokoh yang berani. Nah, selain disampaikan melalui kisah-kisah yang disampaikan melalui cerita-cerita tertentu atau pengalaman yang dialami oleh tokoh ya, si penulis bisa juga bercerita melalui hal-hal berikut. Misalnya secara langsung tokohnya dia berani, dia rajin misalnya bisa. Atau secara tidak langsung melalui cara tokoh menghadapi konflik, bisa percakapan tokoh, bisa lingkungan hidup tokoh dan tingkah laku tokoh. Hanya ini sifatnya nyata semuanya ya, tidak seperti cerita-cerita fiksi yang dibuat oleh pengarang tetapi sifatnya fiktif. Nah, kalau ini hal-hal seperti ini ditampilkan oleh penulis biografi, tapi tentu saja merupakan hal-hal yang nyata, hal-hal yang fakta yang dialami oleh tokoh. Ketika tokoh menghadapi konflik disampaikan seperti apa dan itu adalah nyata. Percakapan tokoh seperti itu adalah perkiraan yang terjadi pada tokoh yang diceritakan, termasuk lingkungan dan tingkah laku tokoh. Nah, ini hal-hal yang positif sebetulnya yang biasa diangkat di dalam sebuah biografi melalui cara penulis dalam menampilkan tokoh ini. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan biografi. Selanjutnya kita akan melihat contoh penulisan biografi yang singkat-singkat nih. Ini yang pertama ada Muhammad Hatta ya. Di sini ada bulatan-bulatan merah, bisa dilihat kebahasaan dan hal-hal apa yang menjadi teladan atau yang menarik dalam sebuah biografi. Misalnya Bukit Tinggi berarti ini menyatakan keterangan tempat, ini waktu, dan ini kata sambung dimasukkan adalah pasif, ini di sana merupakan kata keterangan tempat, berarti kata depan di-nya menulisnya dipisahkan. Memikirkan aktif, kuat merupakan sifat, setelah menyatakan
waktu, bisa membaca aktif, iya pronomina. Nah, ini silakan dilihat saja ya, Ibu tidak menulis kembali di sini sambil supaya kalian bisa belajar. Tokoh yang sangat cinta dengan buku. Ini hal yang bisa diteladani ini. Karena setiap orang bisa melakukan hal yang sama. Halaman yang pertama dan kedua ini singkat sekali. Nah, kemudian berikutnya juga sama. Di sana ini kata depan, di Belanda kata depan, di penjara diberikan, berarti ini menyatakan verba pasif ya, diasingkan. Ini hanya beberapa saja, sebetulnya banyak di sini. Ini merupakan teladan membawa buku. Nah, tapi di sini bahkan tidak tahu hampir 3 lemari buku. Hatta itu membawa hampir 3 lemari buku ketika pulang dari Belanda. Mungkin ini hal yang menarik ya, karena tidak semua seperti itu. Ini ada 2 hal yang masuk di sini, ada menarik dan ada yang teladan. Termasuk di sini, Jepang memberikan jabatan, tapi Hatta menolak. Ini hal yang menarik. Tidak semua bisa melakukan itu. Hatta lebih memilih menjadi penasihat. Ini adalah hal yang menarik. Lanjut, negarawan sekaligus agamawan sejati. Ini hal yang menarik karena tidak semua bisa seperti itu. Sederhana dan jujur, mungkin ini bisa menjadi hal yang teladan, tetapi ada bagian yang lain tidak sanggup membeli keinginannya, yaitu sepasang sepatu merek Gali pada saat itu ya. Ini menjadi hal yang menarik. Tidak ada yang sederhana seperti itu. Sederhana dan jujur itu memang umum. Orang bisa menjadi teladan setiap orang. Orang bisa melakukan itu. Tapi ketika dia betul-betul saking sederhananya tidak bisa membeli merek sepatu itu menjadi hal yang menarik. Ya, jadi nanti pada saat memberi soal itu pemberi soal tidak akan memberikan hal yang dua-duanya seperti ini. Ya, pasti akan satu saja yang bisa. Satu lagi, beliau pelopor berdirinya koperasi. Nah, ini adalah jasa dan karya beliau. Karyanya sendiri Koperasi Indonesia. Kalau jasanya pasti banyak lah. Makna dari cerita ini memberikan inspirasi kepada pembaca bahwa beliau adalah memberikan inspirasi untuk kita agar suka membaca. Contoh yang lain, ini tidak banyak yang diberi tanda, tapi sesungguhnya di sana adalah bagian kebahasaannya penuh di sini ya. Kemudian, nah di bagian ini ada yang diberi kotak merah. Dalam masa perjuangan, Hamka terjun mengambil peranan. Ada sebuah gerakan yang dilakukannya, yaitu tabligh revolusi. Ini tidak bisa orang lain melakukan seperti ini. Tabligh revolusi, penghubung antara ulama dengan kelompok pejuang. Ini hal yang menarik ya. Hamka pernah difitnah. Nah, kalau yang ini merupakan bagian dari masalah yang dihadapi oleh tokoh. Pernah difitnah sehingga harus dipenjara, tetapi dia tetap menulis. Beliau tetap menulis tafsir Al-Azhar di dalam penjara ini. Nah, ini maknanya apa? Silakan coba dipikirkan ya. Intinya, pada akhirnya di bagian biografi ini, tokoh yang diceritakan di bagian ini adalah tokoh-tokoh yang pada mulanya dari masa kecil itu adalah orang-orang yang sangat mencintai buku, yang sangat suka dengan bacaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menjadi hidup penuh bermakna bagi siapapun, bagi bangsa dan negara. Nah, ini hebat sekali, begitu hebatnya Hamka, padahal ia tidak duduk di bangku perguruan tinggi. Ini hal yang menarik. Hamka diakui sebagai seorang pemikir Islam Asia Tenggara. Ini hal yang menarik. Hamka adalah pelopor jurnalisme Islam. Ini adalah selain jasa, ini karya beliau ya. Karyanya banyak. Nah, ini karya-karyanya, buku-bukunya, bahkan novel, bahkan sebuah tafsir Al-Azhar. Ini adalah karya-karya yang pernah ditulis oleh Hamka. Di antaranya novel yang terkenal itu adalah Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Selanjutnya kita lihat soal-soal yang berkaitan dengan biografi. Silakan dilihat saja, cari jawabannya. Sebelum kalian mencari kunci jawabannya pada komentar di video ini ya. Silakan. Selamat membaca soal-soal. Semoga bisa mengerjakannya dengan baik.
Nah, ini adalah soal ke-10, merupakan soal terakhir di bagian materi biografi. Silakan kuncinya kalian lihat di komentar pada YouTube, pada video ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.